Yamaha mau bilang DOHC di kelas 150 hanyalah gimmick marketing. Mesin sejuta skin yang bisa berubah jadi apa saja. Bisa jadi motor bebek, juga bisa jadi ninja. Walaupun sekarang tidak ada pembelinya, yang penting pernah jadi motor paling gaul pada masanya. Berbeda dengan sekarang yang semuanya serba matic, beberapa tahun lalu di Indonesia pertarungan segmen motorsport 150cc cukup panas. Tidak hanya di jalanan, tetapi juga di spesifikasi mesin. Seperti yang kita tahu, semua motorsport Honda di kelas 150 sudah menggunakan teknologi DOHC atau Double Overhead Camshaft, seperti teknologi motor-motor besar. Walaupun di kelas 150, DOHC-nya terdapat tambahan fitur klotok. Tetapi Yamaha, yang katanya raja kecepatan, malah masih setia menggunakan mesin SOHC seperti Supra Bapak. Mengapa raksasa otomotif yang identik dengan kecepatan seperti Yamaha ini terkesan enggan menggunakan mesin DOHC untuk motorsport 150cc-nya? Apakah ini murni masalah strategi atau ada alasan mendasar di baliknya? Mari kita bahas di video ini. Ketika ditanya mengenai keengganannya menggunakan mesin DOHC, pihak Yamaha selalu memberikan jawaban yang menarik. Prioritas mereka adalah fungsi dan efektivitas, bukan hanya sekedar embel-embel teknologi. Menurut Yamaha, di kelas 150cc, perbedaan performa antara mesin DOHC dan SOHC yang telah dioptimalkan sangat tipis. Mesin SOHC 4 katup yang mereka gunakan, terutama yang sudah dilengkapi dengan VVA seperti Yamaha R15 atau Vixion generasi terbaru, mampu memberikan tenaga yang kompetitif. Bahkan bisa dikatakan setara dengan DOHC di putaran atas, katanya. Pernyataan ini menyiratkan bahwa keunggulan DOHC di segmen ini sebagian besar hanyalah permainan mindset di mata konsumen. Atau dengan kata lain, mungkin Yamaha mau bilang DOHC di kelas 150 hanyalah gimmick marketing. Walaupun secara teknis, mesin SOHC memang unggul dalam memberikan torsi yang kuat di putaran bawah. Hal ini membuat motor lebih responsif, lincah saat stop and go, serta nyaman digunakan harian di jalanan Indonesia yang selalu macet dan aspal hancur berserakan di mana-mana. Siapa itu? Siapa itu? Jalanan di Indonesia yang identik dengan kemacetan membutuhkan torsi yang isi di putaran bawah. Di sini mesin SOHC lebih mumpuni menjawab kebutuhan ini dibanding DOHC yang biasanya baru terasa di putaran tinggi. Mesin SOHC Yamaha juga sudah diintegrasikan dengan teknologi VVA, yang katanya dengan teknologi ini, mesin LC4V Yamaha bisa setara bahkan mengungguli mesin DOHC. Ini adalah sebuah klaim yang tinggi sekali. Mungkin klaim ini untuk DOHC klotok yang cuma berisik di rantai, tapi tetap nggak berkutik jika lawan mesin GSE lele. Mekanisme mesin ini memungkinkan profil noken as berpindah secara variabel saat mesin menyentuh angka di RPM tertentu, biasanya 7000 RPM ke atas. Dan hasilnya, klaimnya mesin jadi irit dan bertenaga di putaran bawah, namun tetap memiliki nafas yang panjang di putaran atas untuk mengimbangi mesin DOHC klotok. Meski di atas kertas terlihat sempurna, pada kenyataannya mesin ini tetap memiliki batasan. Dalam pengujian atau adu kecepatan di lintasan panjang, mesin Yamaha seperti All New R15 seringkali harus mengakui keunggulan mesin drill DOHC Suzuki GSE-R muka lele 150. Meskipun memang Yamaha menang di sisi torsi awal.
Walaupun secara teknis mesin SOHC Yamaha memiliki keunggulan fungsional, mereka menghadapi tembok besar bernama citra merek atau branding. Di mata mayoritas konsumen Indonesia, istilah DOHC sudah tertanam sebagai simbol kecepatan, performa tinggi, dan mesin balap. Sebaliknya, mesin SOHC seringkali dianggap sebagai teknologi lama yang kalah keren, yang setara dengan mesin Verza, Supra, bahkan Astrea Prima. Inilah mengapa Yamaha kesulitan. Seberapapun canggihnya teknologi VVA yang mereka tawarkan, jika motor masih berlabel SOHC, konsumen cenderung berpaling ke kompetitor yang menggunakan mesin DOHC, yang dianggap pasti lebih bagus dan lebih kencang. Tetapi kalau di Indonesia sih lebih ke tampang. Walaupun mesinnya kencang, penjualan gak akan menang kalau mukanya gak enak dipandang. Seperti DOHC Suzuki, yang memang DOHC-nya terasa di putaran tinggi, sesuai dengan slogan lamanya yaitu nyalakan nyali. Tetapi penjualannya tetap kalah dengan DOHC Hello Kitty. Namun beberapa kelebihan tadi seperti tertutup nama SOHC yang dianggap tidak lebih baik dari mesin DOHC. Fakta ini terbukti mempengaruhi penjualan, di mana motorsport 150cc Yamaha pelan-pelan mulai tersalip di pasaran, meskipun motor mereka secara teknis tidak kalah cepat. Selain karena menurut mereka SOHC adalah mesin yang cocok untuk Indonesia karena kondisi jalannya, mereka enggan membuat mesin DOHC 150cc juga karena kebijakan pengembangan mesin global. Sebagian besar motor Yamaha yang dijual di Indonesia adalah produk global yang juga dipasarkan di banyak negara. Pengembangan mesin adalah proses panjang dan membutuhkan waktu riset atau R&D setidaknya 5 tahun. Keputusan untuk mengembangkan mesin baru, termasuk DOHC 150cc, sepenuhnya berada di tangan kantor pusat Yamaha di Jepang. Jika pasar global secara umum belum menunjukkan kebutuhan yang kuat terhadap mesin DOHC di kelas ini, maka pengembangan untuk pasar tunggal seperti Indonesia akan menjadi tidak ekonomis. Ditambah pangsa pasar motorsport 150cc di Indonesia yang kini semakin kecil. Sepertinya harapan untuk melihat Yamaha merilis mesin DOHC 150cc sudah terlambat. Yamaha mungkin akan terus berpegang pada filosofi SOHC plus VVA yang mereka yakini fungsional dan irit bahan bakar, sambil berharap konsumen semakin menyadari bahwa keunggulan mesin tidak hanya terletak pada jumlah camshaft, melainkan pada integrasi teknologi yang efektif. Keengganan Yamaha bukanlah karena mereka tidak mampu membuat mesin DOHC, melainkan karena mereka yakin mesin SOHC plus VVA sudah optimal dan fungsional di kelas 150cc. Sayangnya, keyakinan teknis ini harus berhadapan dengan kekuatan branding yang lebih dominan di benak konsumen Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada alasan lain yang membuat Yamaha sampai sekarang tidak mau pakai mesin DOHC di kelas motorsport 150cc? Nah, sekian video ini. Salam motor SOHC dari Yamaha. Mesin sejuta skin yang bisa berubah jadi apa saja. Bisa jadi motor bebek, juga bisa jadi ninja. Walaupun sekarang tidak ada pembelinya, yang penting pernah jadi motor paling gaul pada masanya.